IHSG ke 9.000. Mungkinkah? Dengar proyeksi data yang akan mengejutkan pasar. Optimis ke 9.000 ya. Ya mungkin kalaupun nggak Desember mungkin Januari atau Februari, tapi tetap optimis bahwa IHSG bakal naik gitu. Ya mungkin aja kan dananya masuk ke Indonesia menurut saya. Jadi menurut saya Indonesia sendiri masih sangat menarik ya sampai tahun depan gitu. Jadi menurut saya 2026 banking sangat bagus. Toh masuk banking nih, tapi kan Maret April dapat dividen. Tahan dulu, setelah sektor, kini saatnya membahas saham paling hot dengan potensi upside ratusan persen. Yang Chengdong ini mungkin akan dibeli oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia lah gitu. Honglo juga ya. Honglo juga. Jadi ya inilah yang mempermudah makanya kenapa harganya bisa naik. Tadi target 500 gitu kan ya, berarti potensial upside-nya masih 100%. Tapi tetap disclaimer ya. Potensial naik adalah Dewa ya, saya lihat gitu. Karena kalau otomatis kalau buminya kontrak besar gitu ya, pasti Dewanya juga makin besar gitu. Ini yang paling ditunggu. Apakah 3 saham conviction Kak Seya? Ini bocoran salah satunya. Ada saham Rise. Nah dia ada rencana mau stock split dan juga ada rencana mau right issue, masukin aset. Aset itu cukup banyak. Harapannya 2026 tetap bisa naik juga gitu. Sebelum lanjut, kita pause dulu yuk. Download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa kembali di acara Cuan Talks kita hari ini bersama saya Rati sebagai analis dari Ajaib Sekuritas. Nah hari ini teman-teman kita akan ngomongin terkait dengan potensi market ya sampai di akhir tahun 2025 dan juga nanti seperti apa pergerakan IHSG di tahun 2026. Karena kita melihat IHSG ini udah naik sekitar 18% ya secara year to date sampai di hari kita shoot hari ini ya tanggal 13 November ya 2025. Dan hari ini kita akan bahas atau kupas saham-saham menarik ya, saham-saham alfa yang mungkin bisa jadiin watchlist teman-teman bareng Kak Seya ya dari Kampus Saham. Halo Kak Rati. Halo Kak Seya. Jadi Kak Seya ini adalah founder dari Kampus Saham ya Kak Seya ya. Ini Kampus Saham tuh udah berjalan berapa lama sih Kak? Kurang lebih 1,5 tahun ya. Kita dari awal banget itu April 2024 kita pertama kali buka Kampus Saham gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tahu insight market ya bisa juga kunjungi Instagram dari Kampus Saham. Nah di situ banyak insightnya ya Kak. Betul, kita kan media saham gitu, media finance gitu. Jadi kita memang ada berita-berita dan juga kita ada kelas edukasi sih sebenarnya. Gitu. Baik, jadi kalau Kak Seya sendiri untuk perjalanan investasinya sudah berapa lama sih di market? Dan kira-kira bisa diinfoin juga nggak sih apa sih yang membuat Kak Seya tuh bisa terjun gitu ya di capital market? Oke, kalau saya sendiri mulai investasi itu di tahun 2020 ya angkatan COVID lah kurang lebih. Nah, yang membuat tertarik sebenarnya karena sebelumnya saya nggak terlalu kaya lah ya, maksudnya kuliah aja masih naik motor lah. Nah itu kan berarti bisa dinilai sendiri lah itu kaya atau menengah atau gimana, mungkin menengah tapi agak ke bawah gitu ya. Nah bisa pertama kali investasi itu coba-coba sih sebenarnya, awalnya juga dari 10 juta. Tapi lama-lama kan dapat gaji ya nabung-nabung sedikit. Jadi ada top up terus gitu di tahun 2020. Dan memang kan 2020 itu kan gampang ya cari keuntungan ya. Jadi ya pas beggar nih, jadi ketagihan juga gitu. Gitu sih. Baik, jadi sekarang kalau misalnya bisa di spill gitu ya Kak Seya, kira-kira dulu tuh yang bikin jadi portonya menarik ya atau bisa dikatakan dapat multi bagger lah, itu apa sih yang sampai sekarang tuh masih teringat gitu? Oke, sebenarnya kalau by persen ada Arto, ada BHI, ada dulu juga sempat BCAP zamannya MNC lagi naik gitu ya. Terus sempat UVCR juga, itu waktu pertama kali dia IPO, dia kan sangat bagus ya, jualan voucher waktu itu, dan juga dia kerja sama Coca-Cola gitu. Jadi waktu itu juga sempat beggar. Jadi sebenarnya banyak sih yang cukup banyak lah yang beggar gitu. Tapi yang kenaikan returnnya paling besar yaitu Arto sebenarnya. Baik, jadi sekarang tadi udah sedikit ya terkait dengan perjalanan investasinya dari Ko Seya ya teman-teman ya. Kemudian sekarang mungkin yang bisa di-share adalah view dari Ko Seya sendiri untuk IHSG. Karena kan IHSG sekarang udah naik sekitar 18% secara year to date. Sampai di kita shooting hari ini ya tanggal 13.
Kemudian, kira-kira masih ada nggak sih potensial upside sampai di tahun depan ya misalnya, atau sampai di akhir tahun aja deh, karena kan Pak Purbaya aja kan bilang IHSG kita di akhir tahun bisa ke 9.000 kan. Ya, tapi jangan sampai 9.000-nya cuman satu tick doang terus langsung turun lagi, jangan sampai kayak gitu. Tapi menurut saya optimis ke 9.000 ya. Ya mungkin kalaupun nggak Desember, mungkin Januari atau Februari, tapi tetap optimis bahwa IHSG bakal naik gitu. Karena ya gebrakan-gebrakan dari Pak Purbaya ini bagus ya. Kayak contohnya kan kemarin ada ke Bank Himbara, terus pajak di bawah 10 juta dihilangkan, terus juga pajak mobil bekas juga dihilangkan kalau nggak salah, dan juga ada menghilangkan 0 di rupiahnya. Nah itu menurut saya semua bagus ya. Jadi akan terus positif, tapi harus didukung dengan makro global. Takutnya ya kalau Trump aneh-aneh lagi ya bakal turun juga gitu. Tapi dari sisi Indonesia sendiri saya lihat ada sentimen positif gitu. Dan 9.000 nggak mustahil lah. Gitu. Baik, jadi 9.000 ada chance lah ya ke 9.000 ya untuk Ada sangat besar IHSG. malah. Karena sekarang udah 8.300 ya, 8.400 ya teman-teman ya. Jadi ya masih ada sekitar hampir 10%-an tuh potensial upside ya sampai IHSG bisa ke 9.000. Yang penting jangan salah masuk sahamnya itu. Oke, nanti kita akan bahas ya selanjutnya di sesi selanjutnya terkait dengan saham apa sih yang menarik gitu ya. Sekarang kita ngomongin IHSG-nya dulu nih ke saya ya. Jadi bisa dikatakan kan IHSG baru performnya tuh di tahun ini ya. Tahun ini tuh naik sekitar 18% tadi year to date. Tapi kalau kita bandingin sama bursa Wall Street, itu udah rally-nya tuh 3 tahun terakhir. Kayak misalnya Nasdaq kita lihat udah 3 tahun terakhir, S&P gitu ya. Terus kemudian Dow Jones itu juga indeksnya udah naik 3 tahun terakhir, itu positif. Sedangkan IHSG di tahun lalu kan minus ya sekitar 2%-an. Dan baru tahun ini aja nih yang perform. Nah kira-kira masih ada gak sih potensial upside di tahun depan? Karena kan orang mikirnya tahun depan ya mungkin beberapa analis juga memprediksikan gitu ya, bahwa di tahun depan tuh market Wall Street tuh udah mulai peaknya. Bahkan di akhir-akhir ini juga banyak yang membuat saham teknologi itu turun karena udah overvaluation misalnya. Sambil nonton, sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Itu seperti apa pandangannya? Apakah IHSG masih bisa rally sampai tahun depan? Ya bagus lah, misalnya contoh di Amerika udah mentok gitu, udah koreksi gitu. Ya mungkin aja kan dananya masuk ke Indonesia menurut saya. Jadi menurut saya Indonesia sendiri masih sangat menarik ya sampai tahun depan gitu. Dan kalau kita lihat bandinginnya sama US gitu kan, tadi bilang sektor teknologi gitu. Sektor teknologi juga naik kan, ada DCII yang paling besar kontribusi di teknologi, ada MTech, ada MLPT, itu kan juga tiga-tiganya naik tuh tahun ini gitu ya kalau di sektor teknologi. Jadi menurut saya kalau misalnya IHSG sendiri bakal tetap naik, dan juga sektor teknologi ada kemungkinan bisa naik juga gitu. Apalagi data center kan udah dibuat nih sama DCI ya, itu sangat menarik gitu. Baik, tadi buat teman-teman tadi tetap disclaimer ya. Oh iya benar, disclaimer ya. Pernyataan dari saya tadi tetap disclaimer, jadi sesuaikan sama profil resiko teman-teman. Nah kemudian tadi kita menarik yang ngomongin sektor teknologi, karena memang secara year to date sektor teknologi itu yang paling perform nih di IHSG ya, di indeks sektoral. Jadi bisa dikatakan tuh indeks teknologi tuh naiknya udah sekitar 160%-an secara year to date. Kira-kira apa sih yang membuat sektor teknologi ini menarik gitu ya? Walaupun tadi ada misalnya ada produk baru, bisa ada data center, ada merger, akuisisi, seperti apa? Dia bisa sangat melompat tinggi karena DCI-nya, karena kan DCI sangat besar ya di IHSG ya. Berapa 200-300 ribu ya. Nah, itu yang membuat kenaikannya tinggi ya DCI-nya sebenarnya gitu. Ya tadi saya bilang MLPT, MTech, 3 itu yang mendorong teknologinya terbang gitu. Sebenarnya kalau yang lainnya nggak terlalu kayak MCAS tuh nggak terlalu terbang. Koin tapi terbang juga kan. Iya. Jadi yang penopang 3 ini terbang, yang lain juga jadinya ikut ke bawah gitu indeksnya. Sebenarnya kalau yang lainnya ada yang turun juga kok gitu, MCAS, Tefas dan lain-lain gitu. Baik, jadi ya nggak semua saham di sektor teknologi itu perform ya berarti ya? Nggak semua, tapi kalau masuknya pas kan saya bilang kan, kalau masuknya pas bisa perform. Kayak tadi kan WiFi juga kan perform ya di teknologi gitu. Jadi WiFi masih menarik juga sebenarnya. Disclaimer. Nah ini kalau misalnya selain sektor teknologi deh, kan kita lihat yang sektor teknologi itu paling perform kan. Yang kedua tuh kita lihat ada basic materials yang isinya tuh saham-saham gold, saham-saham emas gitu ya. Nah kira-kira tahun depan masih akan perform gak sih sektor ini? Atau saya punya insight lagi gitu ya di indeks sektoral?
Ya mungkin ini strategi dalam portofolio kali ya. Nah, kalau memang mau mainnya sedikit defensif gitu ya, boleh tuh. Di dalam portofolio itu kan kalau di kelas pun kita ajarin ya maksimal 3 ataupun 5 gitu. Maksimal banget karena kan portofolio itu seperti manage perusahaan ya. Jadi kalau lihat manage 5 perusahaan, lihat laporan 5 perusahaan itu udah susah, apalagi 10 gitu. Nah, makanya kita sarankan 3 atau 5. Nah, di antara 3 atau 5 ini kalau mau defensif bagusnya masukin sektor emas seperti saham-saham Arci, Harta, mungkin Antam emas tapi itu tinggi ya. Kalau mau yang agak kecil Arci, Harta gitu. Jadi kalau mau main defensif boleh masukin emas gitu. Terus tentunya kalau misalnya nggak mau ketinggalan tren, nggak mau FOMO juga gitu ya, bisa masukin sektor konglomerasi. Nah, sisanya mungkin bisa yang fundamental juga gitu. Jadi memang ada strateginya untuk menyusun portofolio. Kecuali risk profile tinggi, ya mau langsung all in gitu di satu saham gitu ya. Itu beda cerita mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa di-mention gitu ya, sektor yang paling ya conviction-nya tinggi lah. Kalau saya tuh di sektor apa sih tahun depan? Tahun depan ya, kita ngomong tahun depan. Oke, yang pertama pasti keuangan menurut saya. Sekarang koreksi udah dalam, akhir tahun ini inflow asing udah masuk, terus apa namanya, dari Pak Purbaya sendiri kebijakannya sudah bagus buat banking. Jadi menurut saya 2026 banking sangat bagus. Toh masuk banking nih, misalnya anggaplah minus ya, tapi kan Maret April dapat dividen. Jadi nggak perlu takut sih menurut saya ya. Jadi itu satu, sektor keuangan. Yang kedua sektor consumer ya. Karena kan ISG ke pertumbuhan ekonomi ini 5% yang baru keluar kan mau jadi 8%. Tentunya ini didukung oleh sektor consumer karena laju pertumbuhan ini berdasarkan sektor consumer. Contohnya nih seperti Unilever gitu kan udah mulai naik tuh. Japfa udah mulai naik. Terus GGRM, rokok juga katanya cukainya mau diturunin. Itu juga mulai naik. Jadi menurut saya consumer udah bisa rebound ya tahun depan gitu. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga tadi sektor teknologi ya. Teknologi juga menurut saya tahun depan masih bisa naik gitu kan. Data center mau dibuat yang dulunya kita di luar negeri, harapannya bisa di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin teknologi masih bisa naik juga gitu. Mungkin 3 itu sih. Jadi sektor financial, sektor consumer, sama sektor teknologi. Tadi banyak ya faktornya tadi kalau saya juga sudah jelaskan ya, termasuk pertumbuhan ekonomi kita yang terakhir di Q3 ya 01 kalau salah. 5,002 Ya. 5,0102 untuk pertumbuhan GDP kita year on year. Ya setelah dia kuartal 1 kan sempat di bawah 5% ya kalau saya ya. Jadi hopefully bisa tadi tembus ke 8%. Nah 8% tuh kira-kira tahun berapa? Karena kan tahun depan aja tuh di kita punya APBN ya di tahun depan itu di sekarang Minus. jadi undang-undang gitu kan. Masih di 5,3. Kalau di kalau saya sendiri tuh 8% tahun berapa? 8% tahun berapa, sebenarnya ini butuh dukungan banyak pihak ya gitu. Jadi kan contoh nih investor saham kita kan sangat kecil ya, di bawah 5% sekarang. Kalau misalnya banyak yang melek investasi itu nggak menutup kemungkinan makin lebih cepat juga pertumbuhan ekonominya gitu ya. Terus kalau bisa peraturan-peraturan untuk pembuatan PT segala macam investasi itu dipermudah gitu dari pemerintah. Jadi orang tuh nggak takut untuk investasi dan mau investasi di Indonesia. Karena kan duit asing lumayan besar ya sebenarnya kalau invest di Indonesia gitu. Nah jadi kalau semua ini didukung ya, terus redenomisasi yang nolnya dipangkas gitu ya, itu juga sangat membantu karena kan kalau tanda kutip koruptor kan mau nggak mau harus tukerin duitnya, harus mungkin beli emas mungkin mereka ya yang aman. Sekarang beli aja emas dulu gitu, ntar emasnya tinggal dijual gitu kan. Nah jadi itu bantu perputaran ya. Jadi kalau memang ini semua sinergi gitu ya, 8% mungkin 2027 gitu bisa, 2027 2028 mungkin bisa ya. Semoga bisa, kita sih berharapnya bisa ya supaya IHSG bisa tembus 36.000 tuh nanti di 2035. Iya, semua orang pasti senang sih Targetnya ya. sebenarnya. Ya, semua orang pasti senang sih. Baik, itu untuk IHSG, kemudian juga untuk indeks sektoral ya tadi kalau saya udah mention juga
sektor apa yang menarik di tahun depan. Tadi ya ada financial, ada consumer, dan juga ada teknologi. Nah, kira-kira ada sektor lain lagi nggak sih, saya? Ya mungkin tambahan ya, tadi juga saya lupa ngomong, itu mungkin waste to energy ya, yang berhubungan dengan EBT ya, energi terbarukan gitu. Karena memang saya lihat di sini pemerintah memang serius ya mau ke sektor tersebut, di mana sekarang ini supply-nya itu lebih kecil dibanding demand-nya. Jadi kebutuhannya itu banyak, tapi supply kecil gitu. Karena teman saya ada yang salah satu di kerjasama lah dengan PLN gitu ya. Dan itu kuotanya aja masih mungkin baru 60%. Jadi masih nggak keisi nih 40%, padahal udah mau akhir tahun gitu ya. Jadi menurut saya yang berhubungan dengan bioenergi sangat bagus gitu. Kebetulan saya juga bisnis sana juga gitu. Jadi menurut saya bagus lah potensinya. Nah, EBT-nya tuh ada spesifik lagi nggak? Lebih spesifik EBT-nya tuh apa? Karena kan EBT ada banyak ya, ada PLTA, ada PLTB gitu ya, ada waste to tadi energi dari Ya, biomas gitu misalnya. Ya, biasanya sih PLTU yang saya tahu, dan juga kalau produknya sendiri adalah seperti yang sekarang lagi tren adalah sampah ya. Sampah ke energi gitu, dan juga bisa juga turunan kelapa sawit seperti fiber, cangkang kelapa sawit, terus juga turunan dari kayu, ucip ya. Ucip dari kayu itu juga limbah kayu ya. Itu juga bisa jadi energi gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya baru 3 ini yang populer untuk sekarang di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi, bonggol jagung, daun tebu juga bisa sebenarnya. Nah, jadi masih banyak yang bisa dieksplor, dan juga barrier to entry-nya tinggi gitu. Orang mungkin ngomong EBT masih belum tahu gimana gitu. Jadi barrier to entry tinggi, jadi ini hal yang bagus gitu menurut saya. Baik, tadi Ko saya udah mention juga yang EBT gitu ya, karena di RUPT PLN juga kan bauran energi naik 2 kali lipat ya untuk EBT ya teman-teman ya di 10 tahun mendatang. Dan juga untuk mencapai lah net zero emission di 2060 gitu kan. Betul, itu tujuannya juga. Oke, jadi itu untuk sektor-sektor yang menarik menurut Koseya ya. Nah, kemudian kalau misalnya Koseya sendiri, ini kan lagi ada beberapa saham yang lagi booming ya. Di minggu ini sih yang lagi booming ya, sebenarnya boomingnya juga udah dari berapa di tahun inilah bisa dikatakan ya, grupnya nih, grup Bakri gitu ya. Kita lihat BRMS sudah duluan kan dari MSCI small cap, terus masuk yang yang global standard index gitu kan Ya, ya. yang big cap ya. Yang mid to large cap, benar. Terus kemudian juga ada Bumi juga yang ceritanya nggak habis-habis, ada Kuasi, ada story-story Ditambang, lain. Nah, ya, itu mungkin bertambang kalau saya emas. bisa jelasin nih, kira-kira seperti apa sih prospek saham-saham Bakri gitu ya, seperti Dewa, Bumi, dan juga BRMS ini ke depannya. Yang menurut saya Bumi ini long game ya, bakal long play. Jadi menurut saya Bumi ini suatu hal yang bagus untuk diinvest ya. Jadi jangan di-trading, ntar takutnya turun malah cut loss gitu. Jadi menurut saya Bumi ini bagusnya untuk diinvest gitu. Dan menurut saya game plan-nya masih panjang gitu, dan juga ada kemungkinan dia mau MSCI juga gitu. Dan juga ini baru step awal lah dari Bumi ya. Dan enaknya di Bumi itu biasa kalau Bumi naik, turunan-turunannya juga naik gitu, seperti Dewa, NRG, BRMS itu juga biasa naik gitu. Walaupun gak semasif Buminya ya, misalnya Bumi 20%, kayak tadi saya baru lihat Bumi 20%, Dewanya 4%, NRG 1% gitu. Jadi ngekor gitu ya. Jadi ya menurut saya Bumi menarik ya. Mungkin target jangka panjangnya mungkin bisa ke 500 mungkin ya. Itu target dari Koseya ya tadi di 500 Mungkin disclaimer untuk on Bumi ya. Untuk tadi sebenarnya bukan Bakri Group juga sih ya. Jadi udah Bakri X Salim ya. Betul. Itu adalah Bumi and Friends ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang juga ya, ada investor dari China yang Chengdong ya itu ya, yang ngasih jualan gitu kan ya. Makanya kemarin Buminya ketinggalan dibandingkan BRMS yang sekarang udah 1000. Nah, kira-kira kayak gimana sih sekarang story-nya? Yang saya dengar mungkin infonya yang Chengdong ini mungkin akan dibeli oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia lah gitu. Honglo juga ya. Honglo juga. Jadi ya inilah yang mempermudah, makanya kenapa harganya bisa naik gitu. Itu sih info yang saya dengar. Ya sekarang ini, dulu ini kan setiap kayak ke 140 dijual sama Chengdong, di angka 140-an dijual sama Chengdong. Dan ini memang juga
kemarin ini dari sisi grafik volumenya ada, ya sekarang makanya boomnya gitu ya minggu-minggu inilah gitu. Baik, sekarang udah 230 ya. Udah tadi targetnya 250. Targetnya 500 gitu kan ya. Berarti potensial upside-nya masih Begar. 100%. Ya. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya, karena market itu sangat dinamis. Jadi sesuaikan sama preferensi resiko teman-teman dan juga tadi trading plan teman-teman dan juga jangka waktu tadi holding periodnya juga. Ya, Nah. terus masuklah ketika sahamnya koreksi gitu, jangan ketika rally ya. Hmm. Kalau udah ketika rally kalian kemana aja gitu sebenarnya. Ya. Kalau bisa masuknya di dekat-dekat support kuat lah gitu. Kayak kemarin supportnya di sekitar 180-an gitu ya. Supportnya gitu. Baik, itu untuk saham Bumi. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya seperti ada BRMS kan udah di 1000, ada potensial upside lagi nggak sih? Kalau BRMS kan udah rally-nya udah dari ya hampir 2 tahun lalu lah ya. Sebenarnya BRMS ini cuman manfaatin tanggal 25 November yang MSCI masuk kan. Efektifnya ya. Ya, efektifnya di itu. Yang mungkin justru yang masih bisa potensial naik adalah Dewa ya, saya lihat gitu. Karena kalau otomatis kalau buminya kontrak besar gitu ya, pasti Dewa juga makin besar gitu. Jadi menurut saya yang memang yang bagusnya menurut saya Dewa. Nah, itu untuk Bumi and Friends tadi ya. Kalau misalnya sekarang juga di minggu ini tuh yang lagi lagi happening, sebenarnya nggak happening juga sih, karena berita ini udah kita temuin bertahun-tahun lalu ya. Dan gak jadi-jadi terus. Apa tuh? Yaitu adalah merger antara Goto dan juga Grab. Kira-kira possible gak sih dengan banyaknya kontroversi gitu ya, ada monopoli lah terkait dengan ya isu-isu seperti itu, kira-kira pandangannya seperti apa? Karena kan sekarang isunya pemerintah juga udah akan memberikan apa sih ya peluang lah untuk adanya merger ini. Ya, saya sendiri sebenarnya capek ya dengerin kasus Goto ya, case Goto ya. Ntar mau merger, ntar dibantah, ntar mau merger, ntar dibantah gitu. Bahkan kemarin aja masih dibantah. Saya baca berita kemarin lagi masih dibantah. Tapi mungkin yang kayaknya jadi karena kan ada Danantara pertama, kedua juga kemarin ketemu Pak Prabowo langsung ya. Jadi ya menurut saya mungkin jadi, tapi apakah saya tertarik beli belum tentu karena masyarakatnya tinggi ya. Saya kurang suka aja sih. Dan juga sebenarnya rada anehnya itu adalah ketika ini digabung kan sebelumnya ada Uber juga ya. Sekarang kan ya tinggal Gojek sama Grab gitu. Dan ini kalau digabung berarti lumayan tanda kutip monopoli ya. Ya semoga bisa bagus. Tapi saya ngerti sih tujuan invest. Mungkin kalau Danantara masuk atau apa, mungkin tujuannya karena perusahaannya kan masih minus nih. Mungkin dia mengincar pertumbuhannya. Ketika plus kan mereka juga yang kenyang gitu loh. Dengan berarti investasinya berhasil gitu. Dan kita lihat bukan Goto makin bagus gitu ya. Ya, net loss-nya makin kecil gitu kan. Mungkin ya semoga di merger bisa lebih bagus. Tapi kalau saya sendiri mungkin kan 900 emiten ya. Saya mungkin cari emiten yang lain kalau saya. Cari gitu. opsi lain ya. Ya, tapi apakah ada chance untuk naik? Ada. Kalau beneran merger, jangan di prank lagi kita. Oke, karena udah capek ya. Kok saya ya, kita udah dari tahun 2023 itu udah infonya tuh ada merger. Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tadi udah bahas Goto di sektor teknologi kan. Kemudian ya yang bisa dibilang yang Goto ini nggak ikut party ya di tengah tadi indeks teknologi naik 100%-an, 160%-an. Ya. Terus ada juga tadi saham di sektor energi lah, kita bisa bilang energi basic materials, yaitu di Bumi dan juga Bumi and Friends. Nah, kemudian yang lagi happening juga kalau menurut Kak saya nih dari lihat market saat ini ya, yang lagi happening selain ada 2 emiten tadi tuh apa sih? Ini kan sebenarnya masih ada tarif dagang antara Cina dan juga Amerika ya. Di mana kan kita sendiri salah satu tarif pajak termurah ke Amerika di Asia ya. Nah, jadi menurut saya kalau Amerika dan Cina tidak baik-baik saja, pasti Cina akan melebar kemana-mana gitu. Kayak contohnya mungkin dia tadinya nggak bisa ekspor ke Amerika, dia bakal ke ekspor ke negara lain. Dan juga biasa dia impor dari Amerika, dia bakal impor dari negara lain.
Ya, dengan harapan ini Indonesia bisa kecipratan juga gitu. Contohnya mungkin sektor-sektor seperti nikel, timah gitu ya. Itu harapannya bisa jadi kecipratan dari Cina ini gitu. Jadi menurut saya itu sektor yang seksi juga gitu, atau sesuatu hal yang bisa naik gitu ya. Itu pertama. Yang kedua tentunya sektor kesukaan kita semua, yaitu konglomerasi ya. Ya ada Pak PP gitu ya, ada Pak Salim gitu. Nah memang kalau kita lihat salah satu penopang IHSG ini ya sektor-sektor konglomerasi gitu. Kalau saya pernah cabut gitu ya kalau nggak salah, kalau kita nggak ada sektor konglomerasi itu ya IHSG kita paling cuma sekitar 4.000 5.000 gitu. Jadi ya saya juga melihat menarik ini sektor konglomerasi. Mungkin kayak contoh juga disclaimer eh, PTRO itu juga ada target MSCI di Februari gitu ya. Nah, itu menurut saya upside-nya masih menarik lah gitu. Baik, jadi kalau bisa dibilang kalau saya sendiri Konglo masih ada ya tahun depan. Karena kan tahun depan ya kita ya kalau misal pertumbuhan ekonomi kita positif gitu ya, itu kan akan dapat multiplier effect juga tuh yang saham-saham blue chip ya, seperti tahun depan kita akan menikmati dividen ya dari saham-saham blue chip. Dan pastinya biasanya akan flow-nya ke situ tuh ya, karena dividen yield-nya masih menarik sebenarnya di sekitar 9 sampai dengan 10%-an ya di harga sekarang ya untuk banking. Nah, kalau misalnya saya sendiri jadi conviction-nya tahun depan masih ada nggak sih Konglo? Apa kira-kira sampai di maksimal di semester berapa sih atau di kuartal berapa sih tahun depan? Gini ya, Pak Purbaya ini kan datang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Yang dia bereskan itu adalah perusahaan-perusahaan fundamental menurut saya, kayak rokok kan cukanya tuh diberesin gitu kan ya. Terus sektor-sektor banking gitu juga dibantu sama dia yang fundamentalnya tinggi. Nah, kalau ini diperbaiki terus Konglo juga naik, makanya ini bisa membuat jadi 9.000. Jadi kalau ditanya Konglo apakah masih perform tahun depan, masih. Apalagi tambah dengan sektor-sektor fundamental, menurut saya 9.000 makanya possible banget gitu. Dan harapan saya bisa ke 10.000 malah gitu. Jadi ya Konglo ini juga masih play dan juga fundamental juga masih play gitu tahun depan menurut saya gitu. Kira-kira sampai di kuartal berapa tuh tahun depannya? Whole year menurut saya. Oh, masih ya. Ya Karena masih. kan udah lama banget ya kita mendapati saham-saham yang saham-saham Konglo Karena ini. Sebenarnya saham-saham Konglo sih nggak hanya Pak PP gitu-gitu Ya, ya. ya. Cuman ya sekarang kan kita mengidentifikasinya bahwa saham-saham seperti Pak PP itu ada saham-saham Konglo gitu kan ya. Padahal kan dari berapa tahun yang lalu kan saham-saham Jarum itu kan juga sebenarnya Konglo juga kan ya. Betul. Tapi sekarang banyak juga yang mengikuti cara main Pak PP gitu. Jadi kayak oke, apakah Konglo sudah habis? Belum, karena yang lain juga banyak yang bermunculan gitu. Kayak mungkin salah satunya mainnya dengan cara mengincar MSCI gitu. Kayak kan banyak lah yang di berita koin incar MSCI, IMPC incar MSCI gitu. Jadi memang banyak caranya si Pak PP ini dengan mengincar MSCI ini dipakai dengan orang lain gitu. Jadi menurut saya ini hal yang bagus ya, nggak bakal berhentilah Konglonya gitu. Let's say Pak PP-nya udahan gitu, maka jadi yang lain. Dan juga ada kemungkinan juga Februari Pani juga MSCI gitu. Jadi ya banyaklah yang memang mengincar MSCI ini gitu. Karena kan lebih fresh ya. Lebih fresh dapat dana dari asing. Yang kedua dia juga nggak buang ke retail gitu. Jadi kita sama-sama suka gitu. Itu sih. Nah, dari perbincangan kita yang cukup panjang tadi, kira-kira apa alpha stock di tahun depan yang conviction-nya lumayan tinggi nih? Nah, tentunya menurut saya alpha stock itu biasa nggak langsung gimana ya, nggak langsung dari tahun sebelumnya. Kalau saya biasa gitu ya. Ya terkadang ada yang momentumnya bagus apa, ya saya masuk di situ gitu. Kayak contohnya mungkin tahun 2025 dulu ya. Bahwa dari saya sendiri waktu juga sempat live Instagram kalau nggak salah di Juli ya. Terus saya juga sempat ngomong, mungkin orang nggak tahu juga gitu. Saya sempat ngomong DKFT gitu ya. Nah itu juga udah beggar gitu ya. Dewa juga saya ngomong dari 200 gitu, dan sekarang juga udah beggar gitu ya. Nah jadi apakah tahun 2024 saya tahu nih saham alfanya ini? Sebenarnya saya juga kurang tahu.
Tapi kalau ditanya saham alfa saya sekarang, ya salah satunya pasti seperti tadi saya bilang ya, mungkin Bumi. Ini salah satunya. Terus yang kedua saya juga ada menarik PTRO menurut saya. Nah terus yang ketiga, ini disclaimer on dulu, ini juga bukan ajakan jual beli. Mungkin yang menarik di 2026 ada saham Rise. Saham Rise itu saham properti gitu ya. Nah dia ada rencana mau stock split, karena kan sekarang sahamnya itu nggak liquid. Ada rencana mau stock split dan juga ada rencana mau right issue, masukin aset itu cukup banyak gitu. Jadi menurut saya saham Rise ini menarik gitu ya. Tapi ya jangan beli berdasarkan saya gitu, cari beritanya dulu aja gitu ya. Yaitu mungkin salah 3 saham yang menarik. Ntar kita sambil lihat perjalanan waktu apa nih yang menarik lagi gitu. Karena cari yang bagger itu sebenarnya nggak susah gitu. Tahun ini banyak banget yang bagger, nggak usah dari gorengan gitu ya. Yang dari yang besar-besar aja udah bagger gitu. Kayak PTRO dari 3.000 ke 9.000 gitu ya. Sempat malah 2.100 waktu Trump gitu kan. Dan juga saham apa yang MTech udah ratusan bagger. persen. Terus yang kecil akselerasi UVCR udah bagger. Jadi semua ini lagi euforia sih 2025 ya. Tapi harapannya 2026 tetap bisa naik juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Baik, kalau misalnya kalau saya sendiri ini biasanya kan tadi udah ada beberapa nih conviction di beberapa saham gitu kan sebagai alpha stock. Nah, kira-kira apa yang membuat setelah kita udah punya keyakinan alpha stock ini bisa perform, yang bisa membuat kita jadi berkebalikan, kayak misalnya wah ini secara teknikal misalnya udah ada reversal, atau secara tadi akumulasi dari kepemilikan strategic investor udah pada jualan, itu kira-kira apa sih yang membikin istilahnya reverse lah dari tadinya conviction sama saham ini jadi udah deh saya lepas aja sahamnya. Oke. Menurut saya yang paling penting adalah kita tahu diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus tahu risk profile kita dulu. Kita itu agresif, moderat atau defensif gitu ya. Profil resiko saya itu tinggi gitu. Jadi saya beranilah untuk masuk besar di suatu emiten yang besar juga gitu. Yang walaupun udah tinggi saya masih berani masuk gitu. Contoh saya sempat, ini contoh juga ya, contoh doang. Saya sempat berani beli lagi PTRO di pucuk gitu kemarin di 8,5 gitu, saya berani masuk lagi. Walaupun saya punya average bawah, tapi saya berani masuk lagi di 8,5. Karena menurut saya ini masih panjang game plan-nya gitu. Jadi ya selama masih ada potensial upside-nya saya nggak bakal keluar sih gitu. Walaupun teknikalnya agak turun gitu ya. Selama masih uptrend, walaupun turun-turun dikit, saya masih bisa hold gitu. Holding stamina saya juga kuat gitu ya. Itu sih. Tapi ya kita lihat masuk ke itu kan nggak sembarangan gitu ya. Masuk ke itu kan tentunya kalau saya kan dari supportnya juga, support kuatnya gitu. Kemarin itu kan memang sempat ke 8.500 lumayan lama. Nah itu saya masuk gitu. Dan juga contohnya ada Teens itu juga udah ATH kan, naik terus. Nah itu juga mungkin juga salah satu yang bisa naik juga nih di 2026 gitu. Walaupun memang kemarin itu ada kasus ya 271T itu ya. Tapi ya kita lihat kayaknya perusahaannya udah mulai baik gitu, udah mulai profesional. Jadi itu juga selama masih bisa potensial upside-nya tinggi, saya tetap bakal hold gitu. Itu sih. Nah tadi untuk keyakinannya kan sahamnya bisa naik. Tadi kalau misalnya untuk resikonya misalnya PTRO ada sesuatu yang bikin sahamnya turun gitu, misalnya dia akuisisi ternyata ke depannya akuisisinya mangkrak gitu, nggak jalan gitu, itu kira-kira nggak sesuai dengan kelayakan investasinya. Kira-kira hal-hal kayak gitu juga mempengaruhi nggak sih kalau kita udah beli sahamnya terus setelah kita dengar kondisi itu kita akhirnya take profit? Ya, yang saya percaya itu bukan PTRO-nya, yang saya percaya itu adalah PAPP-nya. Nah jadi dia juga nggak mau lah nama dia jelek gitu ya, kecuali memang tadi makro global jelek gitu ya, kayak kemarin kan Trump PTRO dari 3.000 ke 2.000 itu turun 30% lebih gitu ya. Jadi kalau memang makro jelek ya pasti semua akan terdampak gitu, nggak cuman PTRO atau yang lainnya gitu ya. Jadi menurut saya saya beli berdasarkan juga salah satunya ownernya gitu, PAPP-nya juga
kita lihat kayaknya jangkanya ini panjang dan juga memang dia mau buat history lah, mungkin jadi salah satu orang terkaya di Asia gitu ya. Jadi kita bisa nebeng lah dari sana gitu. Jadi saya nggak terlalu worry lah. Kalau beberapa yang saham yang saya yakin, saya nggak terlalu worry gitu. Kalaupun dia turun, Takut ketinggalan momen? Download Ajaib dulu yuk. Linknya ada di deskripsi. itu sih. Oke, itu tadi terkait dengan insight ya dari Koseya ya teman-teman ya sebagai founder dari Kampus Saham. Nah, tapi teman-teman tetap disclaimer sesuaikan sama profil resiko teman-teman karena tadi Koseya sendiri lebih saat ini masih ke high risk ya Ko ya. Betul, iris banget. Ya, jadi bisa pertimbangkan dan juga sesuaikan sama profil resiko masing-masing dari teman-teman. Nah, thank you Koseya udah sharing nih sama Ajaib Investasi, Ajaib Sekuritas. Sampai jumpa di next Cuan Talks lagi ya. Kalau misalnya Koseya bisa main lagi nih kasih nanti kita akan sharing lagi Oke, terkait dengan thank you. kondisi market. Thank you Ajaib, thank you Rati. Thank you semuanya. Ajaib semua bisa.